Pak M. Ferry Wong. Halo Pak Ferry, Ya, selamat sore. Kedengaran selamat suara? sore. Sudah siap ya Pak ya? Ya, siap. Minta izin share ya. Oke, baik. Izin sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum kita dari Pak Ferry. Nanti Pak Ferry bisa melanjutkan ya dari mengenai atau jika mana ditambahkan mengenai kurikulum kita Bapak. Oke, Pak Ferry cukup ya, cukup banyak ya Pak untuk riwayat pendidikannya. Gitu ya, beliau juga pernah di manajemen informatika, kemudian akupunktur terampil juga ya Pak, kemudian juga ada sertifikasi untuk pendidik dan juga penguji kompetensi di bidang akupunktur, kemudian juga sertifikasi hipnoterapi dan hipnoterapis dari HTI, kemudian juga D3 akupunktur dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, D4 akupunktur dan pengobatan herbal Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kemudian juga menyelesaikan S2 Hukum Kesehatan di Universitas Swadaya Gunung Jati. Kemudian juga S1 Psikologi di Universitas Teknologi Nusantara. Kemudian juga D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok. Kemudian juga sekarang beliau sedang mengikuti pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Aufa Royha. Kemudian juga beliau ini sebagai akupunkturis, kemudian sebagai dosen pakar kesehatan holistik, dan juga sebagai konsultan SDM klinik dan juga kewirausahaan. Dan beliau juga di bidang hukum dan kebijakan DPP Hakti, kemudian juga sebagai Jayu Law Office Joni SH dan Rekam, kemudian juga sebagai penasihat PKNI DPD Banten, dan juga sebagai Ketua IKNI DPD Banten pada tahun 2006 sampai 2015. Kemudian juga beliau pernah juga sebagai bidang penelitian dan pengembangan GP Jamu DKI, kemudian juga sebagai penulis buku juga ya, kemudian mengenai pijat juga pijat mencerdaskan otak, kemudian aku yoga dan lain sebagainya, itu cukup banyak juga. Kemudian juga motivasi juga mengenai holistic care with jari punktur, kesehatan holistik ibu dan anak, generasi anti stunting. Kemudian juga beliau juga sudah terlibat ya Pak dalam Prakarsa Rekor Muri 2010 dalam pelatihan jari punktur peserta terbanyak, dan juga sudah malang melintang mungkin gitu ya Pak ya di beberapa media nasional, baik itu televisi maupun apa media sosial yang lainnya. Mungkin itu saja Pak Peri yang bisa saya bacakan mengenai apa kurikulum PT Bapak. Dan berikutnya saya persilakan Bapak untuk memaparkan materi Bapak, kurang lebih waktunya 45 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Boleh dibantu share materi sudah saya kirimkan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga hari ini kita sehat selalu ya. Terima kasih kepada panitia, kepada Pikti, dan kepada semua pengurusnya, guru-guru saya di sini, kepada moderator terutama nih, aku panggilnya Nuril ya gitu ya. Ya, ya, ya boleh boleh Pak. Ya, terima kasih Ya, sudah dibantu ya. boleh. Ya Jadi sama-sama. mudah-mudahan hari ini kita sharing ya pengalaman-pengalaman dari saya. Jadi hari ini saya tidak mengajar sebenarnya. Jadi saya hanya sharing pengalaman saja yang pernah saya lakukan, yang pernah saya alami. Jadi bagaimana cara terapinya untuk kasus anak ini. Nah, untuk hari ini topik yang saya angkat itu adalah Tuina untuk anak-anak. Jadi berhubungan dengan topik kita hari ini integrative management kan. Nah, oke. Nah, kalau ini publikasi saya, nah literatur review Tuina ini sudah sangat banyak ya. Saya hanya ngambil beberapa saja. Ini hanya 4 yang saya ambil di selain literatur ini masih banyak lagi. Tapi ini yang terbaru ya saya ambil. Kemudian nanti tahun depan ada lagi Nuril. Jadi tesis saya yang kesehatan masyarakat bersama teman-teman itu tentang Tuina. Karena Tuina ini sedang menjadi tren atau lagi apa sih kayak dicari-cari orang gitu. Ya, Nah, betul 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 Pak. karena Tuina ini pertama mudah diaplikasikan, kemudian aman, nah, kemudian bermanfaat. Nah, dari mana manfaatnya? Nah, kita tahu kalau dari literatur ya, kemudian dari kalau buku kan pasti, tapi dari buku itu teori-teori kan kita sebagai orang akademisi perlu membuktikan apakah betul seperti itu. Nah, apakah pada zaman ini masih bisa diterapkan kan gitu ya? Kadang-kadang
apa sih itu ilmu tuina itu? Nah, kenapa sih orang harus belajar tuina kan gitu ya? Ah, cuma kayaknya ditekan-tekan, didorong-dorong, dipijit-pijit doang gitu ya. Nah, itu masih ada yang beberapa masyarakat melihat sebelah mata. Tetapi mudah-mudahan hari ini dari materi ini, dari jurnal publikasi yang telah ada dan akan saya buktikan kembali sedang tesis bersama teman-teman manfaat tuina dalam hal hari ini untuk anak-anak. Jadi selain buat anak-anak bisa buat dewasa, Nuril. Jadi bukan buat anak-anak doang ya, tapi hari ini khusus buat anak-anak. Nah, nanti biasanya kalau Trina dewasa, biasanya bersama guru saya Lause Didi. Nah, biasanya Lause Didi itu kan Master Trina ya. Nah, jadi beliau lebih ke yang dewasa. Kalau saya lebih ke anak-anak aja. Nah, jadi kita lihat pada tahun 2023 itu penelitian yang dilakukan Kusuma Intan ini, dia judulnya pengaruh metode pijat tuina terhadap penambahan berat badan pada balita usia 1 sampai 5 tahun dengan masalah berat badan dan picky eater. Nah, picky eater ini juga jadi masalah kan. Nah, jadi dalam untuk penanganan IMC ini kan pentingnya peningkatkan pemberian makanan, betul ya. Nah, jadi kita lihat sampel yang digunakan 13 balita usia 1 sampai 5 tahun. Nah, dilakukannya ya biasalah kuantitatif, eksperimen, bla 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 gitu ya. Kita langsung hasilnya aja. Nah, hasil dari penelitian ini dilakukan 14 hari. Rata-rata berat badan yang sebelumnya 7,3 kilogram dan setelah diterapi Tuina ini menjadi 7,8. Berarti ada kenaikan 0,5. Berarti setengah kilo ya dalam 14 hari. Ya, betul, setengah kilo. Nah, jadi dalam penelitian ini terdapat pengaruh pijit tuina terhadap penambahan berat badan balita usia 1 sampai 5 tahun. Nah, kemudian kita lihat untuk penelitian berikutnya oleh Sela Maulana tahun 2022 yang berjudul efektivitas pijit tuina untuk meningkatkan penerapan balita. Nah, maksudnya apa nih? Kita lihat sampel yang digunakan 20, yaitu diberikan pijit tuina selama 6 hari, satu kali sekali. Nah, dari SPSS yang dihasilkan itu P-value sebesar 0,00 sekian, sehingga kesimpulannya pijit tuina efektif mengatasi masalah sulit makan pada balita. Frekuensi makan pada balita meningkat setelah dilakukan pijat tuina. Jadi ini untuk mengukur frekuensi makannya ya. Kadang-kadang kan bayi itu kan nggak mau makan tuh. Nah, jadi kita ukur dari terapi tuina ini ternyata ada peningkatan frekuensi makannya. Kemudian kita lihat yang ketiga oleh Husana tahun 2021 itu penelitiannya efektivitas pijat tuina terhadap kenaikan berat badan lagi. Nah, tadi kan kenaikan berat badan juga. Nah, ini 20 sampel balita juga. Rata-rata berat badannya sebelum dilakukan adalah 10,6 kilogram dengan standar 2,358. Terus rata-rata berat balita itu jadi setelah dilakukan, nah rata-ratanya 10,97. Jadi ada kenaikan 0,37 kilogram. Nah, jadi ada perbedaan ya. Nah, jadi ini dilakukan 6 hari. Jadi 6 hari aja sudah ada perbedaan sekitar 0,3 kilogram. Lumayan ya. Oke, yang terakhir oleh Titik tahun 2019, penelitiannya efektivitas pijat tuina terhadap kenaikan berat badan. Nah, jadi kuantitatif ya, 20 balita lagi yang dipakai. Jadi dari hasil analisa pitesnya itu menunjukkan p-value-nya lebih kecil, di bawah 0,05. Nah, artinya pijat tuina ini efektif meningkatkan berat badan. Nah, dilakukan 6 hari juga. Nah, dan tahun ini teman saya sudah sedang melakukan juga di S2 Kesmas. Jadi pijat tuina terhadap peningkatan berat badan bayi atau balita. Nah, dilakukan bidan teman saya juga teman kuliah. Jadi kayak apa sih lagi dicari-cari gitu loh di dunia akademis ini tuina ini ya. Nah, nah, jadi hari ini kira-kira ilmiah nggak sih tuina ini? Kan gitu ya. Nanti kita buktikan. Jadi biar waktu yang membuktikan. Next boleh. Nah, kita lihat. Eh, ada beda nggak sih kira-kira antara pijit sama tuina itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Kayaknya orang mikir kan sama ya, tuh kayak pijat gitu kan. Ya, Kalau nah, BK ada pijat bayi gitu ya. ya kalau pijat Ya. itu misalnya gini ya.
Nah, kan pernah begini apa? Ini kan pijat ya. Jadi pijat itu tidak mengenal titiknya di tubuh itu. Nah, ini pijat. Seperti ini namanya kita namakan pijat. Nah, ini tidak, yang dipijit bukan titik-titik dalam tubuhnya. Jadi yang dipijit adalah misalnya ada di sini kan ada daging, otot, tendon, ada tulang gitu ya. Nah, itu pijat. Dan pijat ini di Indonesia sudah dari zaman sekitar abad ke-7, 8 atau 9. Jadi sejak adanya Candi Borobudur atau Prambanan di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di relief candi itu terdapat orang yang sedang dipijat ataupun minum jamu ataupun sedang mandi uap. Nah, di situ ada. Artinya pijat ini sudah lama ada di Indonesia. Cuma kalau di Cina mungkin namanya tuina gitu ya. Nah, jadi beda negara kan beda bahasa. Nah, tapi pada zaman itu yang pijat yang dilakukan itu yang di Indonesia itu hanya pijat tubuhnya saja. Nah, pijat ini dilakukan biasanya ketika seseorang merasa tidak nyaman atau tidak enak. Misalnya tangan kesemutan nih. Nah, kan bertambah usia tuh kadang-kadang kesemutan. Nah, bisa dipijat seperti ini. Tetapi kalau kita berbicara tuina, nah berarti bahasanya saja aneh ya. Tuina itu apa sih? Kenapa bacanya tuina? Tuina apa sih gitu ya? Nah, tuinanya sendiri itu jadi bacanya tuina, tuina. Tuina itu tekan dan dorong. Jadi kita menekan dan mendorong. Nanti ada videonya, tenang. Nanti ada videonya di file ini. Kita nonton video ya. Jadi ditekan, didorong. Kemudian selain teknik itu masih banyak lagi tekniknya. Jadi bukan hanya tekan dan dorong, ada yang diputar-putar, nanti di videonya ada. Jadi ada yang di ya macam-macam lah, susah kalau dijelaskan ya. Nanti nonton video saja di sini ya. Nah, kalau berbicara China ini tentunya basicnya dari Tiongkok ya. Nah, Tiongkok itu kan sebuah negara. Nah, buku yang digunakan itu adalah di dalam buku kalau kita bilangnya Guangti Necing. Nah, kalau bahasa Inggrisnya The Yellow Emperor Classic of Medicine. Nah, bukunya yang warna kuning ini. Nah, ada bukunya, ada 3 jilid kalau mau baca nanti. Oke, kita next saja. Ini sejarah saja antara Fiji dan China. Nah, kalau pendidikan China sendiri bagaimana? Kalau nanti teman-teman yang tertarik dengan ini, pengen kuliah, bisa di D4 pengobatan tradisional Tiongkok di Universitas Medika Suherman di Cikarang. Nah, nanti ada mata kuliahnya tentang China ini. Nanti Pak Didi yang ngajar sama saya yang ngajar untuk mata kuliah China ini. Nah, kurikulum China yang kita pakai itu tentunya internasional ya. Jadi dari standar WHO. Nah, di mana bukunya ini ada Benchmark for Training in Traditional atau Complementary and Alternative Medicine Benchmark for Training in China WHO tahun 2010. Nah, di mana kalau kita mau mendalami China atau menjadi seorang ahli China, kita butuh total 1.560 jam. Gila ya. Banyak banget ya. Gimana tuh? Nurul mau nggak Nurul belajar ini 1.500 jam? Kelamaan, Pak. Kelamaan ya. Nah, tapi hari Iya, ini kita nggak. 1 minggu deh kalau bisa. Ya. Nah, hari ini kita belajar yang langsung aplikatif saja ya. Nah, jadi buat yang aplikatif saja nanti di videonya kita berikan. Jadi kalau yang benar-benar sekolah nanti bisa ini. Berarti kurang lebih perlu 3 sampai 4 tahun lah. Nah, tapi bukan hanya belajar China, tentunya kita kan belajar prinsip of traditional Chinese medicine-nya, terus belajar meridian and acupoint-nya, belajar prinsip training for Tuina tekniknya. Nah, untuk teknik Tuinanya aja kita butuh sekitar 210 jam. Nah, itu baru physical training for Tuina teknik loh. Belum Tuina tekniknya sendiri, Tuina terapeutiknya, terus ada Tuina pediatrik. Nah, nanti ada TCM internal medicine, ada TCM traumatologi. TCM itu traditional Chinese medicine. Nah, kita juga belajar anatomi dan fisiologinya ya. Ada basic diagnosisnya, ada internal medicine, medical ethics, health regulation, and medical psychology-nya. Nah, jadi lengkap itu kalau belajar 4 tahun di PTT, D4 PTT UMS nanti. Nah, nanti kita ketemu di sana. Boleh next? Nah, kita lihat. Tadi kan di awal literatur sudah terlihat manfaatnya ya, meningkatkan nafsu makan ya. Itu salah satunya, masih banyak lagi sebenarnya. Jadi bukan hanya meningkatkan nafsu makan. Nah, lalu selain balita bisa nggak sih? Bisa. Cuma ada perbedaan, nanti kita lihat perbedaan. Boleh next?
Nah, mekanisme kerjanya seperti apa sih? Nah, ada yang bilang Tuina itu akupresur bukan sih sebenarnya gitu. Nah, ada yang bilang ada yang nanya. Nah, jadi ada perbedaan sedikit. Kalau di Tuina itu tekniknya lebih banyak. Kalau akupresur itu hanya menekan titik akupoin di tubuh, ya. Nah, ketika ada penekanan di titik akupoin, jadi seperti yang digambar, ketika itu ditekan, diaktif, dia mengaktifkan akupoinnya. Jadi ion-ion channelnya itu aktif. Dalam hal ini dia ada mempengaruhi neurotransmitter di dalam tubuh kita. Di mana neurotransmitter ini akan mempengaruhi hipotalamus di otak. Nah, di mana itu bisa mempengaruhi hormon-hormon di tubuh. Misalnya ketika dipijit orang menjadi cemasnya berkurang, nah hormon kortisolnya akan menurun. Dipijit nyaman atau enak, berarti serotoninnya ya atau apanya ini yang meningkat nih biasanya gini. Yang hormon senang masih ingat nggak nih? Ayo. Nah, makanya kenapa seseorang dipijit itu rasanya enak, nyaman, dan mengantuk. Nah, disinilah mekanisme kerjanya. Tapi kita tidak panjang tentang mekanisme kerja ini ya. Nanti kalau teman-teman yang kuliah, pengen skripsi atau tesis, nanti kepake ini. Oke, next. Nah, kita lihat ukuran titik fina yang dipakai apa. Ingat selalu, kalau berbicara tentang pengobatan tradisional Tiongkok atau tradisional Chinese medicine, standar ukurnya adalah cun. Apa sih itu cun? Nah, kalau dalam sehari-hari kita kenalnya sentimeter, meter, inci gitu ya. Nah, kalau dalam pengobatan Trina selalu satu cun. Satu cun itu adalah satu jempol. Jadi dari batas kuku kiri dan kanan itu satu cun. Ya, kita lihat yang jari jempol itu yang digambar. Nah, satu cun itu dari batas kuku kiri dan kanan itu satu cun. Jadi batas kuku kiri kanan. Kalau 1,5 cun berarti jari telunjuk dan tengah. Kalau 2 cun berarti 3 jari seperti ini, seperti gambar. Nah, kalau 3 cun seperti ini. Nah, kegunaannya apa sih? Nah, kegunaan kita adalah untuk menentukan titik atau mencari titik. Contohnya kita digambar lihat ada CV8. CV8 itu letaknya di umbilikus. Umbilikus itu adalah pusar. Nah, ketika kita ingin menggunakan CV12, berarti 12 dikurang 8 berapa? 4 ya. Nah, berarti kita butuh 4 cun untuk mencari titik CV12. Berarti kita perlu 3 jari tambah 3 jari jadi 4 cun ya. Nah, di atas pusar, disitulah titik CV12. Di mana titik CV12 ini akan berguna untuk meningkatkan nafsu makan. Itu titiknya CV12 adalah Chungwan. Oke. Kekuatan tekanannya berapa lama? Berapa dalam? Berapa kuat? Nah, kalau menurut standar Kemenkes tahun 2021, itu kekuatannya pada umumnya 1,2 kg per centimeter. Lalu, gimana nih hitungnya? Bingung nggak? Bingung nggak? Nah, sebenarnya pada umumnya kita bisa menekan jari kita ke misalnya ke meja, kita tekan ke meja, lihat batas kukunya. Semakin kuat kukunya itu semakin kelihatan ada putihnya batasnya. Ditekankan ke meja. Itu untuk mencari kekuatan. Boleh next? Nah, kontraindikasi tentu ya semua intervensi itu pasti ada kontraindikasinya ya. Jadi Tuina ini aman, tetapi ketika dilakukan terlalu kuat atau salah, keliru, pasti bisa menyebabkan kontraindikasi. Nah, kemudian kita lihat juga nanti efek sampingnya ada nih habis ini nih ya. Nah, kita lihat untuk penyakit kulit, nah jangan ya dilakukan ya patah tulang atau luka terbuka. Terus penyakit menular akut, misalnya kayak kemarin lagi apa sih kita mengalami pandemik yang kemarin ya. Nah, ini kan bahaya ya. Nah, kemudian gangguan pendarahan, gangguan mental atau emosional yang serius, yang histerianya terlalu berlebih. Nah, terus kanker, osteoporosis selama masa kehamilan. Harus hati-hati dilakukannya selama masa kehamilan. Apakah bisa? Bisa. Tapi ada titik tertentu yang menjadi kontraindikasi. Misalnya, titik yang meningkatkan kontraksi yang berlebih. Nah, itu kan tentunya kalau janin belum cukup usia ya, belum matur ya. Nah, itu nggak boleh dilakukan terapi tuna pada titik tertentu yang menimbulkan kontraksi berlebih. Nanti terjadi apa? Prematur ya. Nah, itu kan berbahaya. Oke, kita boleh next. Nah, efek sampingnya bisa memar, bisa kejang otot, bisa shock. Kita lihat kalau terjadi bengkak, memar, berarti gejalanya kita lihat dulu nih bengkak pada tempat bekas yang dipijat, mungkin muncul warna kebiruan.
Penyebabnya penekanan terlalu kuat, makanya nggak boleh terlalu kuat, harus hati-hati. Atau ada memang beberapa orang sensitif, apalagi kita dalam hal hari ini materinya tentang anak-anak, jadi harus dilakukan dengan cara yang lembut dan ringan. Kemudian cara menghentikannya gimana kalau terjadi bengkak dan memar? Ya, hentikan penekanan pada daerah tersebut, kasih minyak khusus atau obat luar untuk memar dan kompres dingin, atau mungkin biasanya trombopop ya, kalau kita orang kesehatan kan tahu ya. Oke, kemudian kalau terjadi kejang otot. Nah, gejalanya kram, otot menjadi kaku dan tegang. Penyebabnya penekanan terlalu kuat dan pasien dalam keadaan belum siap biasanya. Nah, terus cara mengatasinya gimana? Hentikan penekanan pada daerah tersebut, pijit kembali di daerah lain secara pelan, jangan pada tempat yang kejang. Nah, yang terakhir itu terjadi shock. Nah, di mana shock ini keluar keringat dingin, pucat, lemas, mual, dan pusing. Nah, penyebabnya pasien dalam keadaan lapar. Jadi kalau terlalu lapar jangan ya dipijit atau dituina ya. Nah, terlalu lemah, lelah, atau takut. Nah, jadi dalam keadaan takut juga nggak boleh. Kondisinya sakitnya, eh, kondisinya dia lemah ya jangan. Kemudian cara hentinya gimana? Hentikan penekanan, tidurkan pasien, beri minum air hangat atau teh manis hangat, tenang istirahatkan. Kalau gejalanya tidak berkurang, harus rujuk ke fasiankes terdekat, ingat. Oke, next. Jadi itu efek samping dan penanganannya. Kemudian teknik yang kita ceritakan tadi itu Trina ya. Jadi macam-macam nih tekniknya, ada teknik menekan, kalau kita bilangnya anfa. Nah, terus ada dorong, tuifa. Ada menguleni, raufa. Diulen-ulenin gitu ya. Ada digosok-gosok, cafa ada. Ada juga mengelap atau ca, memakan waktu. Jadi kalau ca ini ngelap ini ya di lap-lap gitu itu makan waktu lama. Tapi dilakukan memang perlu untuk yang kondisi bayi. Jadi seperti dielus-elus. Kemudian mencubit. Nah, tapi boleh juga cubit sambil kencang gitu cubitnya. Nah, terus bisa juga cubit cepat. Nah, terus diakhiri dengan teknik mengusap, MOFA. Nah, jadi teknik disatukan dengan titik meridian seperti teknik tonifikasi limpa misalnya. Nah, jadi sering yang teknik-teknik ini yang sering digunakan pada anak-anak ya. Nah, kalau pada orang dewasa beda teknik lagi nanti, lebih banyak lagi. Nah, ada teknik mencubit neva, jadi mengambil, mencubit, memutar, biasanya dipakai belakang. Bingung nggak sih penjelasannya? Kita nonton video aja ya. Next, coba ada videonya nanti. Oke, kita lihat. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam tuina anak. Pertama, sifat tubuh anak-anak. Kita lihat dulu. Tubuh anak-anak itu kaya akan kehidupan. Tumbuhnya dengan cepat. Daya tahan tubuh lemah. Biasanya mudah sembuh. Gampang terkena penyakit. Perubahan penyakit agak cepat. Organ tubuh lemah dan lembut. Kemudian pembentukan chi energi masih belum sempurna. Makanya titik-titik akupuntur atau akupressure di tubuh anak-anak itu belum sebanyak titik-titik akupoin di tubuh orang dewasa. Kemudian syarat dalam tina anak, padat, stabil, ringan dan cepat, lembut dan harmonis. Sebisanya sampai ke titik penyakit berada. Tidak boleh melakukan sedasi atau teknik yang membuang energi secara berlebih. Oke, kita lihat next. Nah, etiologi anak kita pada umumnya anak-anak itu menderita penyakit luar dan penyakit dalam yang berhubungan dengan makan minuman. Nah, jadi kita harus perhatikan nih makanan minumannya, kebersihannya juga ya. Sering terjadi diare ya di anak-anak ya, tidak nafsu makan, mual, muntah, dan kembung. Nah, lokasi umum yang terkena penyakit pada umumnya yang pada anak-anak ini organnya limpa, paru, dan liver. Pengobatan yang umum digunakan itu biasanya pengobatan keringat, menghilangkan panas, menghilangkan makanan yang tersendak dalam tubuh, mengurangi rasa takut atau kaget. Nocturnal enerosis akibat ginjal lemah. Jadi ngompol ya, ini sering terjadi. Next. Nah, titik meridian anak dari 12 meridian, nanti kalau yang kuliah akan belajar tentang 12 meridian umum dan 2 meridian istimewa dari paru-paru, usus besar, lambung, limpa, jantung, usus kecil, kantong kemih, ginjal, perikardium, sancau, kandung pedu, dan hati atau liver. Nah, ada titik istimewa, GV, dan CV. Nah, jadi itu inilah titik-titik tuina pada tubuh anak-anak. Jadi tidak sebanyak titik orang dewasa ya. Oke, dan next. Nah, kita lihat. Kita akan belajar tuina meningkatkan nafsu makan. Nah, titik yang digunakan adalah ini gambarnya. Setelah ini ada videonya. Nah, berapa lama? Kita lihat. Untuk usus besarnya, letaknya ada di telunjuk. Telunjuk tangannya. Nah, jadi di tepi telunjuk
tangan dekat yang jempol di sini. Nah, jadi pegang jari tangan anak menggunakan tangan kiri, terapis dorong. Nah, jadi seperti di gambar, dorong ke bawah boleh, dorong ke atas boleh, dorong naik turun boleh. Nah, durasinya berapa lama? 100 sampai 500 kali, tergantung kondisi. Nah, fungsinya tonifikasi usus padat dan tinja artritin, diare sindrom panas lembab, diare basah dan panas, meredakan diare. Indikasinya melancarkan stagnasi makanan, disentri, diare, kemerahan dan pembengkakan, tali pusar berbalik, dan sembelit. Nah, sumbernya dari buku Trina ya, bukan dari saya. Kita lihat videonya, coba boleh next, ada videonya. 清大肠，这是一个线状穴，在食指的桡侧沿。另一手拇指桡侧面和指腹自婴儿的虎口直腿指之间为清大肠，功效主治便秘等。手法介绍用轻法，也就是直推法。这个手法带有一定的方向性，也就是从虎口直推指之间。动作要领：上肢放松，肘关节自然弯曲，掌指间关节活动协调，才能达到轻快柔和的效果。推动穴位时，动作去协调，有节律性，用力均匀柔和，动作渗透，轻快连续，一拂而过。以推后皮肤不红为佳，频率每分钟250次到300次。推动时必须单方向行直线推，不可歪斜，以免推到别的经络穴位上去，会影响推拿的效果。推拿次数100次。慢动作演示。正常动作演示。Oke, boleh next ya. Itu yang salah satu di usus besar ya. Kita lihat lagi. Nah, titik berikutnya itu ada si hengun. Jadi ada 4 ya di antara seperti yang digambar. Nah, titiknya yang ada gambar merah itu, nah titiknya ada 4 itu. Nah, bisa kita lakukan gosok seperti ini. Nah, 50 sampai 200 kali. Nah, fungsinya adalah mengatur qi, menguatkan qi dan darah, mengurangi pembengkakan untuk sariawan, mengurangi demam, mengurangi gangguan pencernaan, mengurangi kembung, melancarkan stasis dan menghangatkan organ cang. Nah, indikasinya kembung, kehilangan nafsu makan, sebah, balita lemas atau kurang aktif, nah, keluar bintik darah di bawah kulit sebab panas. Kita lihat videonya, boleh? 好，那下面我们来介绍呢四横纹。四横纹呢是食指、中指、无名指、小指这个第3指节的这个横纹处，也就是掌指关节的这个交汇的这4个横纹处。那四横纹呢起到一个消肿散瘀、消食导滞、退热的一个作用。我们先找到一个支点。然后用大拇指的这个桡侧面，也就是大拇指这一面，我们这么搓上去。而我们这个手拿着孩子的手呢，我们可以这样回来，那么起到一个呢，这2个手配合把这个搓法呢加强了作用。Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah titik congwan. Nah, tadi yang kita ingat pentingnya mengetahui cun itu adalah untuk titik ini congwan. Congwan itu kan CV12. Jadi ada 4 cun di atas pusar ya. 4 cun itu tadi gini ya. 4 cun ya. Ini kan 2 cun,
2 cun, jadi 4 cun. Nah, durasinya mengulangi 100 hingga 300 kali, menggosok 5 menit, mendorong 10 hingga 300 kali. Fungsinya mengatur qi dan menguatkan qi dan darah, mengurangi gangguan pencernaan, mengurangi kembung, melancarkan stasis, dan menghangatkan organ cang. Sama indikasinya kembung, ambiguitas, akumulasi makanan, kehilangan nafsu makan, muntah, diare, dan lain-lain. Boleh kita lihat videonya?揉50到100次，磨30到50次，推50到100次。Baik, nah tadi kan sudah 3 titik. Nah, satu lagi. Nah, satu lagi tadi itu kan kalau usus besar kan di sampingnya ya. Nah, yang ini kita pijitnya seperti ini. Titiknya ada di sini. Kita pijit seperti ini. Tekan, lepas, tekan, lepas. Nah, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Berapa kali? 60 kali atau kurang lebih 1 menit. Nah, seperti ini. Bisa dilakukan. Nah, jadi fungsinya adalah usus besar ini mengangkat ampas makanan dan minuman dari lambung serta pembuangan ampas ke urin dan fasis. Kemudian gejala kelainan usus besar adalah wasir, nyeri usus, usus berbunyi, disertai rasa mulas dan diare. Perut kembung, muka merah, panas, sakit gigi, mulut kering, terasa kaku dan tak bisa bergerak leluasa pada pundak, bahu, lengan, dan tangan. Teknik yang digunakan seperti yang saya pegang ini. Nah, jadi, teknik selain tuina ini digunakan juga dalam teknik jari puntur namanya. Nah, jari puntur ini apa sih? Nah, jari puntur ini cabang dari ilmu pengobatan tradisional Cina atau TCM yang hanya fokus pada jari-jari, tangan maupun kaki. Nah, di mana masing-masing jari ini terdapat titik meridian. Titik meridian. Jari puntur ini berawal dan berakhir dari satu jari menuju jari lainnya, saling berhubungan, membentuk satu kesatuan dan saling mempengaruhi meridian antar organ, membentuk keseimbangan. Jadi pijitnya di khusus di ujung-ujung. Nah, kalau kebetulan yang telunjuk ini kita coba sebelahnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kebetulan untuk usus besarnya. Jadi untuk mempengaruhi pencernaan ya. Nah, 3 cara boleh tekan, boleh putar juga. Nah, kalau mau menggunakan teknik jari puntur, tekan, putar. Nah, boleh juga ditarik. Nah, terus manfaatnya apa sih? Manfaat pijatan jari puntur ini dapat memberikan keseimbangan kerja organ-organ tubuh, hormon-hormon seperti mengurangi tingkat kecemasan, rasa nyeri, mual, muntah, nafsu makan, konstipasi, perbanyak produksi ASI, dan lain-lain. Dan jari puntur yang titik ini juga sudah banyak penelitiannya dan pembimbing untuk skripsi tesisnya saya untuk teman-teman. Nah, sumbernya dari buku Hypnopressure, saya yang nulis tahun 2023. Nah, untuk jelasnya kita ini dapat rekor muri tahun 2000 ya, jari puntur ini. Kita lihat videonya yang terakhir ini materi kita. Boleh next. Salam sehat, saya Ferry Wong akan mendemokan pijat jari puntur yang ada di tangan. Yang jempol ini mewakili paru-paru, cara pijatnya seperti ini. Boleh seperti ini, boleh juga diurus seperti ini, diberikan minyak.
Kemudian yang telunjuk mewakili usus besar, yang tengah mewakili perikardium selaput jantung, yang manis mewakili sanjiao atau 3 rongga di dada, yang kelingking mewakili jantung dan usus kecil. Dilanjutkan dengan pijatnya di atasnya. Manfaat dari pijat jari puntur ini bisa untuk mengurangi nyeri, kaku, kesemutan, kemudian untuk meningkatkan motorik di tangan. Dilanjutkan yang bawah. Demikian demo pijat jari puntur. Saya Ferry Wong. Baik, demikian videonya. Apakah videonya bisa terlihat jelas nanti? Nah, kita dari materi saya untuk anak-anak, fina anak untuk meningkatkan nafsu makan cukup. Kita masuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Nuril. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Peri. Ya, Bapak Ibu semua, tadi Pak Peri sudah memaparkan ya mengenai tuina atau pijat pada khususnya ya pada bayi atau anak juga ya. Silakan ada yang bertanya, boleh langsung raise hand atau juga boleh di kolom chat. Pemaparan materi sudah selesai ya, Pak Peri ya? Ya, materi Oke, sudah baik. selesai. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu semua karena kita sudah menginjak pada acara sesi tanya jawab. Silakan. Oke, di sini ada Yalinda Sopian. Ya, silakan. Eh, Ibu mungkin ya, Yalinda. Ya, Oh Ibu. ya, silakan Ibu. Ibu Yalinda Sopian bertanya langsung kepada Pak Peri Wong mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh beliau. Silakan Bu. Selamat sore, Pak Ferry. Ya, Bu. Ya, Sispo Linda. Ferry. Eh, saya ingin menanyakan tadi tuinacin pada bayi. Itu biasanya bayi usia bayi dari 0 bulan atau eh, 6 bulan. Biasanya kan kalau 0 bulan itu ada yang prematur atau apa, itu bisa nggak kita pijat apa pijat tuina ini, satu. Yang kedua, pada saat usia eh, apa usia orang tua yang 70 ke atas ya, biasanya itu juga fungsinya untuk eh, Twinacun ini untuk bayi, anak-anak semuanya bisa gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan itu usia yang 80-an ke atas, itu biasanya kan usus besarnya, usus halnya juga bermasalah. Apakah itu bisa di jari-jarinya juga enggak gitu? Makasih, Sifu Ferry. Baik, terima kasih. Langsung dijawab mungkin ya Pak Peri. Jawab Sudah aja. ngerti maksud Terima kasih. pertanyaannya ya. Silakan Pak. Oke. Nah, kalau tentunya yang tadi saya tekankan untuk bayi-bayi, apalagi yang baru lahir ya. Nah, kan belum tumbuh sempurna tuh. Nah, untuk yang usia di bawah 1 tahun, biasanya kita gunakan teknik apa tadi? Mengelus ya. Jadi mengelus seperti mandiin bayi, yang gitu ya. Nah, jadi kalau bidan pasti tahu nih, makanya kalau bidan ini udah paham nih kalau ngurusin bayi baru lahir ya. Jadi dielus-elus pelan-pelan ya, diusap-usap tekniknya untuk yang di bawah 1 tahun. Nah, kemudian kalau memang di atas itu dia perlu tekanan, tekanan disesuaikan. Jadi kalau memang kondisi di daerah yang tebal dagingnya, penekanannya boleh ditambah sedikit. Kalau yang memang tipis, otomatis elus-elus. Biasanya seperti mandiin bayi. Oke. Nah, kemudian untuk bertambah usia pasti ya kita selalu mengalami penurunan fungsi organ ya. Nah, itu terutama untuk lansia itu biasa ada di pencernaan, betul, di usus ya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, apakah ada penelitiannya? Ada. Jadi untuk lansia ini, untuk nafsu makannya bisa, tetapi tentunya ya tidak seperti cepat responnya pada anak-anak. Anak-anak responnya misalnya tadi penelitian kan ada 6 hari ya tadi ya. Nah, mungkin pada orang lansia ini 6 hari belum ada pengaruhnya. Nah, itu perlu dilakukan lebih dari 6 hari. Misalnya coba 14 hari. Nah, gitu. Setelah 14 hari itu bagaimana perubahannya? Apakah ada peningkatan nafsu makan apa tidak? Frekuensi makannya bertambah atau tidak? Kemudian berat badannya bertambah atau tidak? Kemudian untuk neurosis juga bisa. Jadi pipis ya. Lansia itu kan kadang bisa mengompol ya.
pada usia 80-an ya, itu sering terjadi. Nah, dicoba dilakukan, tentunya lebih butuh waktu lama dibanding anak-anak. Itu aja sih. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Peri. Tadi sudah bicara dari Bu Yalinda ya mengenai pelaksanaan tuina pada bayi baru lahir, neonatus, kemudian juga pada lansia. Jadi mungkin ada tekniknya tersendiri ya. Tentu saja dipastikan berbeda teknik yang kita berikan untuk bayi baru lahir sampai dengan lansia. Oh Oke, ya, untuk kemudian lansia lebih kuat, Nuril. iya, Jadi tenaganya pasti lebih lebih kuat. kuat lagi ya. Jadi Ya, ada tekniknya tersendiri lah seperti itu. Jadi mau memang tahu harus nih kalau belajar ya Pak ya. nanti ke D4 PTT UMS belajarnya. Iya, jadi harus belajar. Jadi memang ada ilmunya. Jadi tidak asal hanya pijat memijat, tidak hanya usap mengusap gitu ya. Tidak hanya apa kayak pada titik tertentu dan itu memang membutuhkan yang namanya pelatihan atau belajar. Oke, baik Pak Peri, ini ada pertanyaan juga untuk yang ada di kolom chat dari Pak Hermanto. Untuk kasus stroke, katanya lebih efektif mana? Apakah akupuntur atau tuina? Nah, ini perlu penelitian ulang nih, Nuril. Iya, jadi lihat ini ya mana yang lebih efektif ya, efektivitas Betul, gitu ya. betul. Jadi kalau secara teori ya, kan kita perlu buktikan apakah lebih efektif akupuntur atau tuina. Karena pada prinsipnya gini, walaupun misalnya sakitnya sama-sama stroke, tetapi stroke-nya itu kan pencetusnya banyak. Apakah dia dari hipertensi atau komplikasi penyakit lain, nah itu tentunya akan memberikan hasil yang berbeda. Kemudian usia juga pengaruh, jenis kelamin juga pengaruh kan. Nah, kalau hipertensinya misalnya dari hipertensi, satu lagi stroke-nya karena ginjal, nah itu berbeda. Nah, titiknya berbeda, penanganan juga berbeda. Nah, mana yang lebih efektif? Nah, kita sulit menjawabnya. Ya Tetapi betul karena membutuhkan seperti pemeriksaan yang lebih mendalam ya. betul, jadi nanti Ya, dilihat stroke-nya itu penyebabnya penyebab juga harus dari, ya diketahui juga. betul. Ya Nah, betul. kalau akupuntur kan tusuk jarum nih, Ya. tusuk ke dalam nih. Nah, tetapi untuk keluhan misalnya tertentu, misalnya tuina itu kan lebih ke titik, selain titik itu kan juga ke otot tendonnya ya. Nah, otot tendonnya kan kena kalau pakai tuina. Nah, kalau akupuntur itu kan cuma titik sekitar doang ototnya yang kena. Nah, kalau untuk tuina, ototnya lebih luas, tendonnya lebih luas yang kena. Nah, nah nanti kita jadikan ini aja, skripsi atau tesis untuk kasus ini. Tapi yang pasti bisa ya, Pak ya, bisa kita terapkan Sangat, untuk pasien yang stroke ya. sangat bisa. Jadi, kalau yang lebih mudah itu stroke yang baru pertama kali. Kalau yang sudah stroke berulang, yang kedua, ketiga itu lebih peluangnya lebih sedikit, tetapi minimal dengan akupuntur dan tuina itu akan mencegah supaya tidak bertambah parah. Ya. Mungkin kalau orang awam bilang kayak stroke ringan ya, jadi baru dengan awal-awal keluhan itu bisa kita dengan tuina ya. Ya, jadi kalau begitu misalnya ada yang terdeteksi stroke atau langsung penanganan sudah rumah sakit pulang, tuh cepat-cepat cari akupuntur atau trina. Atau kalau di rumah sakit sekarang kan ada akupuntur, nah itu boleh langsung minta aja ke rumah sakitnya di akupuntur segera. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada satu lagi nih dari Pak Gunawan Cahyadi. Mungkin tadi kita ada beberapa penekanan juga ya dalam tuina. Nah, itu apakah ada perbedaan atau persamaan ya antara tuina dengan acupressure? Kemudian kasus-kasus sakit apa saja yang cocok untuk yang diobati dengan tuina itu seperti apa? Nah, kalau dijelaskan perbedaan signifikan tuina terhadap akupressure itu kan tadi sudah kita jelaskan ya, akupressure itu hanya tekan titiknya saja. Tuina itu kan ada teknik yang tekan, dorong, usap ya, macam-macam yang lebih banyak. Nah, kita lihat kasus apa? Hampir semua kasus bisa dengan tuina. Tetapi ingat, tadi yang luka terbuka tidak bisa. Ya. Ada kontraindikasinya ya. Betul. Jadi kalau Betul. luka terbuka patah tulang yang jangan dituina. Ya. Kemudian ada wanita hamil, hati-hati, jangan titik yang menimbulkan kontraksi yang berlebih. Terus ada yang bilang kanker nanti sembuh loh di tuina atau di akupressure. Nah, hati-hati. Nah, karena di dalam literaturnya kanker ini sampai hari ini belum bisa disembuhkan dengan tuina ataupun akupressure. Nah, kalaupun ada, kita perlu meneliti ulang. Kalau kanker bisa sembuh dengan tuina dan akupressure. Karena standar yang tadi kontraindikasi bukan dari saya, itu standar WHO ya. Nah, jadi memang ada buku tentang tuina dari standar WHO, standar dunia. Ya. Oke, itu jawabannya. Semoga bisa menjawab. Oke, baik terima kasih Pak Peri. Betul ya, kalau untuk akademisi apapun itu tindakan yang kita lakukan harus berdasarkan kalau kita bilang evidence base ya Pak ya.
Jadi Betul. ada penelitian-penelitiannya, betul begitu. Dan itu Karena bisa tuna ini menjadi sangat ya, sangat ilmiah. ya jadi menjadi inspirasi juga kalau kita nanti mau melakukan penelitian tersebut ya Pak ya. Ya, Oke, baik ini ada dari Pak Tri Susilo Andi Wiyonarko mengenai ada Tuina Tuzensen katanya Pak. Apakah itu salah satu cabang Tuina atau ada ilmu yang lain? Mungkin Bapak tahu mengenai Tuina Tuzensen. Ini ada di kolom chat. kalau yang saya pelajari sih tuna hal ini ya. Nah, kalau di dalam tuna Chusen itu mungkin ada penggabungan ilmu antara tuna dan Chusen lagi. Seperti itu. Kalau yang saya kuasai tuna. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu semua untuk peserta Ismail Pikti pada kesempatan kali ini, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan di kolom chat. Oke, katanya ada ini, Pak. Katanya untuk pencegahan preeklamsi berapa kali tuinanya? Nah, itu harusnya masuk di tes apa di Ibu mana ya? hamil ya ini ya. Nah, Ibu ya. Ya, Iya. ya, memang bisa. Jadi saya sering ngajar di kebidanan keperawatan untuk preeklamsia ini ya. Nah, preeklamsia itu kemarin apa sih namanya? Seperti tekanan Naik darah darah tinggi ya. gitu. Tensinya naik ya. Iya. Tensinya naik ya. Tensi Iya, naik bisa pada tekanan darah naik, anak ya. ibu hamil ya, kalau nggak salah ya. Iya, Nah, betul. itu Bisa ada menjelang memang titiknya. kelahiran tuh. Ya, biasanya sering terjadi Ya, itu betul. pada ibu. Melahirkan itu, Pak. Ini bidan kayaknya yang nanya nih. Kayaknya ibu bidan yang nanya nih. Iya, Nah, jadi betul. sampai berapa kali sih sampai tensinya turun? Tapi dalam pengalaman saya praktek, tensinya itu turunnya tidak terlalu turun, tetapi tensinya stabil. Misalnya contoh di 150, jadi selama di Tuina setiap hari ya, di Tuina setiap hari, kita ajarkan ke pasiennya. Di Tuina setiap hari itu ada di tangan maupun di leher, itu untuk tensinya. Nah, itu stabil di angka 150. Nah, untuk ibu hamil rata-rata ya, tapi ada juga yang di bawah itu sih. Tetapi yang paling utama adalah eh, bayinya tetap aman dan tidak terjadi kematian janin bayi. Nah, itu sering terjadi karena preeklamsia itu. Jadi janinnya meninggal biru di dalam gitu, itu sering terjadi. Oke, dari saya itu. Mungkin Oke, nanti perlu baik. kita bikin lagi. Kita bikin lagi tuh ibu Betul, oke. hamil. Ya, sepertinya menarik ya ini Pak untuk mengenai Tuina ini. Dari mungkin tidak hanya untuk bayi neonatus, tetapi juga untuk lansia, bahkan untuk ibu hamil juga ya. Tetapi mungkin untuk ibu hamil harus hati-hati ya. Walaupun tadi mungkin ada kontraindikasinya untuk ibu hamil, tapi ini juga bisa untuk pencegahan preeklamsi ya, untuk beberapa kasus komplikasi pada ibu hamil. Oke, Tapi baik Nuril, Bapak. kalau sekolah di D4 PTT UMS dapat semua materinya. Iya, betul ya. Oke. Silakan Bapak Ibu semua, apakah sudah cukup? Atau mungkin nanti ya jika memang masih penasaran ya atau mungkin ingin lebih mendalami lagi ya Pak mengenai Bisa Tuina ini ya nanti bisa menghubungi Pak Peri begitu ya untuk langsung bagaimana SMS ya. caranya mempelajari apa namanya Tuina dan lain sebagainya. Oke, Bapak mungkin sebelum sepertinya untuk pertanyaan sudah cukup. Saya lihat di kolom chat tidak ada. Kemudian saya lihat juga dari peserta tidak ada yang raise hand ya untuk mengacungkan tangan untuk bertanya langsung kepada Pak Peri ya Ada mengenai. pertanyaan terakhir itu Nuril, bagaimana kombinasi antara akupuntur, moksa, dan tuina? Boleh dikombinasi. Oh, oke, iya. Tapi Tapi kalau moksa itu kan sifatnya panas ya Nuril ya. Jadi Oh, kasusnya untuk begitu. yang dingin kalau moksa itu ya. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati. Nah, kalau nafsu makan itu kan sindromnya biasa rata-rata kan panas. Tidak nafsu Oke. makan itu. Nah, jadi kita lihat dulu sindromnya. Jadi nanti jangan dikombinasi asal aja, nggak boleh. Makanya kita perlu kuliah tuh. Kapan tanya tuh? Iya, Ada yang nanya tuh, kapan penerimaan betul. mahasiswa? Masih dibuka sampai minggu Ternyata depan. cukup ini ya Pak ya, cukup berperatif juga ya mengenai TCM ini ya, ada akupuntur Ya, juga, ada tuina juga dan bahkan di sini dari Ibu Meni Kradien juga moksa katanya ya. Oke, ada ya, moksa begitu ya. Jadi ada ya itu mungkin beberapa yang menarik ya yang perlu kita pelajari ya terutama mengenai traditional Chinese medicine begitu. betul. Jadi Oke, sampai kapan tuh katanya tuh penerimaannya? Sampai minggu depan terimanya. iya silakan ya di sana ada ininya ya ada apa namanya Pak siapa itu Sugiyarti ya. Ya, nanti pasti ketemu saya yang ngajar. Oke, boleh Nanti langsung tadi bertanya Pak kepada Sugiyarti. nanti Pak Didik, Shinsei Lauso saya, guru saya Didik yang ngajar untuk Trina dewasa, saya yang anak-anak aja.
Oke, baik. Silakan yang mau daftar ya. Ke situsnya boleh, nanti ke saya juga boleh. Ke Nurul ya boleh, Nurul ikut aja. Boleh saya perawat, Pak, boleh bisa nanti untuk apa namanya untuk menambah pengetahuan ya, terutama di bidang komplementer. Ini juga sebenarnya saya tadi agak sedikit tahu juga Pak Oh ya, mengenai betul, ini. betul. Iya, jadi Tuina juga bukan hal Betul, yang betul. Saya biasa ngajar di bidang komplementer. iya Betul, betul. untuk komplementer Ya, ya. Jadi mudah-mudahan bukan hal yang bermanfaat. asing Ya. buat kami sebagai perawat. Eh, Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin ini Pak Peri, apakah takut ada yang terlewat yang bertanya di kolom chat sebelum saya boleh. mungkin untuk acara berikutnya? Nih, ada keperawatan komplementer. Iya, betul. Ya, dan Betul. ini juga menjadi salah satu tren begitu ya di bidang keperawatan, salah satu keperawatan komplementer. Dan memang banyak sekali ya. Selain Tuina Tapi ada akupresur juga. Dan tadi di yang saya baru dengar keperawatan boxing. aku pressure ya biasa ya tahunya ya. Kalau Ya, Twina mungkin masih baru betul. ya. Ya betul. Untuk kami juga perawat ada beberapa penelitian juga bisa tuh Pak mengenai efektivitas akupresur terhadap penyakit apa begitu. Oke. Tapi kalau untuk Tuina saya belum lihat untuk apa namanya penelitian langsung dari perawat Pak. Tapi nanti bisa tadi ya inspirasi untuk jadikan sebuah penelitian mengenai efektivitas Tuina terhadap gangguan penyakit yang lainnya. Oke. Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu semua. Ya, harus ada penelitian katanya. Oke, baik ya. Ini semua mudah-mudahan semuanya di ahli bidang akademisi ya, sehingga kita bisa melakukan penelitian yang memang tentu Betul, saja akan bermanfaat untuk kita semua ya sebagai tenaga kesehatan. Oke, betul. baik Pak Peri, sebelum untuk sesi berikutnya, apakah ada closing statement mengenai Ya, materi yang sudah disampaikan dari Pak Peri? oke. Silakan. Saya mau menyampaikan eh, kita kan sebagai orang tua materi kita anak-anak ya. Jadi bersama ayah dan ibu anak-anak itu tumbuh. Kemudian bersama anak-anak ayah dan ibu itu juga tumbuh. Nah, lakukan segala sesuatu dengan cinta kasih. Rela masa depanmu bersama D4 PTT UNS. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Oke, sama-sama terima kasih Pak Peri dan kebetulan saya juga punya anak kan masih kecil, jadi lumayan cukup banyak ilmu yang saya dapatkan pada siang hari ini. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih semuanya atas perhatiannya dan kita tahu ya, kita alhamdulillah sudah mendapatkan pemaparan materi dari materi yang pertama dari Ibu Dr. Natalina dan barusan yang kedua dari Bapak M. Peri Wong. Dan sangat luar biasa sekali materinya dan dipastikan itu akan bermanfaat untuk kita semua, baik itu sebagai tenaga kesehatan maupun juga mungkin sebagai masyarakat ya, sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, dan sebagai saudara gitu. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah sesi pemberian atau penyerahan e-sertifikat kepada pembicara maupun moderator yang pada kesempatan ini akan diberikan oleh Dr. Willy Paris Mars, PhD, dan sekaligus nanti akan memberikan closing statement ya untuk kegiatan PIKTI seminar kali ini. Pak Dr. Willy dipersilakan. Silakan, Dok. Ya, selamat sore, Pak Moderator ya, Pak Saifuddin. Sore. Narasumber kita yang pertama Natalia dan kedua Pak Ferry Wong. Terima kasih ya telah sharing ilmunya yang luar biasa. Ya, saya atas nama Pikti serahkan sertifikat penghargaan ya. Pada pertama kepada Dr. Natalina, mohon diterima dengan baik dok. Terima kasih sharingnya. Natalina. Kemudian kedua pada narasumber kedua yang tadi ya, banyak pertanyaan luar biasa. Francisco Saverius ya, Pak Ferry Wong diterima dengan baik. Terima kasih sharingnya. Kemudian ketiga pada moderator kita ya Pak Saifuddin Syekh Nuril, Dok. ya. Iya. Baik, terima kasih atas sharingnya Pak moderator. Ya, waktu saya kembalikan Pak moderator. Pak Saifuddin, silakan lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Willy atas pemberian sertifikatnya dan juga mungkin sudah closing statementnya ya, Dok ya. Ya, silakan lanjutkan. Oke, dan mungkin untuk Bapak Ibu semua, di depan kita ini sudah
dapat ini ya untuk seminar nasional berikutnya seri 2006 dengan judul Integrative Care for Autism Spectrum Disorders ya. Di sini nanti ada pembicara pertama ada Nur Mutmainah SPD GR dan speaker keduanya ada Heni Maripa MD OT. Kemudian nanti ada openingnya dengan Suharyanto, moderatornya Pak Roni Gunawan MPDMA dan closingnya dari Dr. Sunarto M. Hum ya. Akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 atau minggu depan. Oke, Dr. Billy apakah ada yang mau disampaikan lagi?